sejahtera. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Terima kasih Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena kita semua dapat berada di sini. Amin. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Baik Bapak Ibu, di sini kami akan sedikit mempresentasikan. Di sini ada tugas CGP yang akan kami sampaikan. Yang pertama di sini adalah aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif ya Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu semuanya yang sedang ikut CGP, yang sedang tes, semoga bisa lulus ya, sehingga bisa berdiri juga di sini. Amin. Baik, langsung saja kepada Ibu Lia Yuliati SPD MPD. Saya persilakan untuk menyampaikan tugasnya, presentasinya. Presentasi. Mau Ibu sarapan nih Bapak Ibu. Ada Ibu Lia Yuliati SPD, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Amel. Selamat pagi rekan-rekan guru-guru hebat. Pagi. Baik, terima kasih atas waktunya. Baik, selamat pagi Bapak Ibu hebat. Pagi. Terima kasih atas waktunya ya. Sebelumnya saya ucapkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hari ini kita masih dipertemukan di ruangan ini tentunya dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan tentunya sampai kepada kita selaku umatnya yang selalu menjadi syafaat yang indah. Nah, rekan-rekan, di sini saya mohon maaf bukan untuk menggurui rekan-rekan semuanya. Saya yakin rekan-rekan itu semuanya hebat-hebat. Saya di sini berdiri hanya untuk mengajak diskusi, berkolaborasi, kemudian sedikit sharing ilmu yang akan saya bagikan di sini, yaitu tentang budaya positif. Nah, ini adalah konsep utama yang akan saya jabarkan ya tentang budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Baik, kita akan bahas satu-satu. Ini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Artinya, pembelajaran ini memang dirancang ya agar pembelajarannya sudah berdiferensiasi. Artinya pembelajaran diferensiasi itu Bapak Ibu boleh menyesuaikan dengan kebutuhan anak-anak di dalam kelas kita. Karena seperti halnya yang kita ketahui, siswa-siswa kita itu tidak semuanya auditori atau pendengar, tidak semuanya visual gitu ya. Jadi Bapak Ibu berharap nanti pembelajarannya sudah menyesuaikan dengan apa yang disenangi oleh anak-anak gitu kan. Nah, tujuannya adalah pembelajaran terdiferensiasi itu ingat dengan kebutuhan siswa kita untuk mewujudkan pelajar yang berprofil pelajar Pancasila. Nah, inilah yang akan saya sampaikan tentang disiplin positif ya. Disiplin positif itu dapat dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, di sini kita tentunya sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik untuk menciptakan siswa-siswa kita itu memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Kebajikan universal itu adalah kebajikan secara umum seperti hormat, saling menghargai orang lain, bertanggung jawab ya. Kalau motivasi
motivasi intrinsik itu motivasi yang memang sudah dari dalam dirinya, ya sudah tergerak, bukan karena sieun sama guru gitu kan, bukan karena takut gitu ya untuk dimarahi. Nah, tujuannya disiplin positif itu untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan siswa untuk melakukan kebajikan tanpa ancaman, hukuman ataupun sogokan. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu hebat sudah tidak melaksanakan dengan ancaman, kemudian hukuman yang sangat berat ataupun dengan sogokan. Nah, Bapak Ibu, ini adalah kebutuhan dasar pada manusia. Ada 5 jenis kebutuhan dasar pada manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ini sangat penting, Bapak Ibu kan makan, tempat tinggal, ya itu adalah hal yang paling dasar. Kita hidup itu ya jelas. Ini kebutuhan yang pertama adalah bertahan hidup. Kemudian adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ini juga merupakan kebutuhan dasar dari manusia. Semua orang ingin rasanya disayangi. Rasa diterima. Betul, ingin diterima. Ya, makanya kita itu hidup tidak bisa sendiri. Manusia itu bukan makhluk individualistis, tapi manusia itu adalah hidup sosialis yang tentunya memiliki kelompok-kelompok, tidak bisa hidup sendiri-sendiri, ya. Karena itu memang termasuk ke dalam kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Arti dari penguasaan itu, Bapak Ibu tentu apa yang kita miliki itu kita pengen terbuka. Kita memiliki kompetensi, kita memiliki keahlian, gitu kan. Kita ingin menguasai suatu kehidupan yang bagus, memiliki keterampilan yang bagus, gitu ya. Itu artinya penguasaan. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Arti dari kebebasan itu Bapak Ibu berhak memilih jalan hidupnya masing-masing. Begitu juga dengan siswa. Siswa boleh memilih minat dan bakatnya sesuai dengan apa yang dia punya, tidak harus dikekang oleh kita. Kamu misalnya kalau setelah dari sekolah harus ke sini dan ke sini. Tidak, tapi disesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh siswa tersebut. Itu adalah jalan hidupnya, gitu ya. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Semua manusia termasuk peserta didik kita butuh yang namanya kesenangan. Gurauan, candaan itu adalah salah satu bentuk kesenangan. Pertemanan yang menyenangkan itu adalah kesenangan, dan itu adalah kelima kebutuhan dasar manusia, ya. Nah, kemudian di sini bagaimana motivasi perilaku manusia, ya. Ingat, motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, di sini untuk motivasi perilaku manusia itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi siswa itu melakukan disiplin dirinya itu karena takut dihukum. Nah, ini merupakan motivasi eksintrik, ya. Jadi motivasi yang dari luar, dia melaksanakan, misalnya dia terlambat sekolah itu bukan karena dia tanggung jawab, tapi karena takut dihukum oleh guru piket, takut dihukum pas waktu upacara, gitu ya. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi dia itu melakukan disiplin diri itu karena dia diiring-iring mendapatkan imbalan. Contohnya, kamu masuk ke sekolah tepat waktu, nanti kamu kasih nilai 10 misalnya, nanti kamu kasih nilai 9. Itu pun masih motivasi eksintrik yang dari luar, ya. Nah, kita lihat yang terakhir. Nah, di sini yang terakhir, motivasi yang terakhir adalah menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Jadi, murid sudah melakukan disiplin diri itu karena dia sadar akan nilai kebajikan dirinya, dan inilah yang disebut dengan motivasi intrinsik. Jadi, siswa datang ke sekolah tepat waktu itu bukan karena takut, bukan karena nilai, tapi memang karena tanggung jawab dia bahwa datang ke sekolah itu harus tepat waktu, tidak boleh terlambat, gitu kan. Itu akan membuat dia merasa tidak tanggung jawab, dan itulah yang ingin terus, ya, siswa kita dapatkan, gitu kan. Nah, di sini ada konsep disiplin, ya, ada yang namanya hukuman dan penghargaan. Ini artinya disebut dengan identitas yang gagal. Kenapa gagal? Karena ini bukan berasal dari dunia, ya, karena takut mendapatkan hukuman dan penghargaan. Nah, ketika
motivasi yang dikasih hukuman, tentu yang pertama adalah menyakitkan. Kita tidak tahu ya ketika siswa kita dihukum oleh kita itu betul-betul menyakitkan hatinya atau tidak. Siapa tahu di dalam dirinya dia ada dendam, mendoakan kita yang aneh-aneh gitu kan. Nah, kemudian ada rasa tidak nyaman. Kemudian murid menjadi takut ketika datang guru, itu murid langsung melompat gitu ya. Karena dia tahu itu akan mendapatkan hukuman gitu ya. Kemudian hukuman juga bersifat memaksa ya. Kemudian dia menyembunyikan perasaan, walaupun dia takut, dia kesel gitu ya, tapi dia merasa saya harus tetap kelihatan tegar gitu di depan guru tersebut karena dia takut mendapatkan hukuman gitu. Dan murid menjadi rendah diri. Ini yang kita hindari ya Bapak Ibu hebat. Nah, bagaimana kalau misalnya dikasih penghargaan? Itu pun juga kurang bagus ya. Ternyata penghargaan itu tidak efektif. Artinya tidak efektif itu hanya sementara saja. Ketika kita ngasih nilai bagus gitu ya. Ketika guru itu lupa memberikan nilai plus, anak tersebut akan kembali lagi ke tabiat asalnya gitu ya. Kemudian merusak hubungan atau sifat iri. Artinya sifat iri ketika si anak tersebut mendapatkan penghargaan, kok Bu saya datang tepat waktu tidak dikasih nilai plus. Tapi misalkan si A, dia yang suka kesiangan, tiba-tiba datang tepat waktu dikasih nilai plus gitu ya. Karena dia dari awalnya suka kesiangan tiba-tiba masuk. Nah itu sifat iri pun bisa dapat timbul gitu ya. Kemudian mematikan kreativitas. Tentu saja artinya siswa tersebut hanya terbatas saya untuk mendapatkan imbalan saja. Kreatifnya, kemudian motivasinya dalam dirinya tidak muncul karena semata-mata hanya mendapatkan imbalan. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Makanya di kurikulum 13 ya, apalagi di kurikulum merdeka sudah dihapuskan sistem ranking itu. Karena siswa itu akan merasa ketika dia rankingnya di bawah gitu ya, itu akan merasa dia rendah diri. Padahal kita tidak tahu, siapa tahu siswa yang nilainya rankingnya rendah itu bisa lebih sukses dibandingkan dengan ranking yang pertama. Kemudian yang terakhir merampas hak menghargai dirinya. Nah artinya dia tidak bisa menghargai dirinya sendiri, tapi dia hanya sebatas-batas melakukan itu hanya karena imbalan. Ya, jadi segala sesuatunya itu dia seperti materialistis terbentuk gitu ya, apa-apa ada imbalannya enggak, tapi tidak muncul dalam dirinya. Oke. Nah, di sini ada konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Tadi kan yang gagal adalah pemberian hukuman dan penghargaan. Oke. Kalau yang sukses di sini ada yang namanya konsekuensi dan restitusi. Nah, yang konsekuensi ini tentu ada plus minusnya. Kita akan bahas satu-satu. Untuk yang konsekuensi, yaitu penguatannya masih dalam jangka pendek. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan, jadi harus dilanjutkan terus-menerus gitu ya. Kemudian ada stimulus dan respon, jadi ada rangsangan, kemudian ada respon. Kemudian murid memang menjadi menghormati peraturan, dan tetapi di sini ada kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi hanya sebatas-batas ini kamu kan melakukan kesalahan A, B, C, D gitu ya. Jadi si murid tersebut tidak dikasih waktu untuk merenungi apa yang salah dalam dirinya. Nah kita bandingkan dengan tingkatan sukses yang terakhir yaitu restitusi. Di sini di restitusi itu murid bertanggung jawab untuk setiap perilakunya ketika si murid tersebut melakukan kesalahan. Ya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah yang jangka panjang. Kemudian murid sudah mulai menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian ada juga teori kontrolnya sudah terbentuk, artinya dirinya sudah memegang kontrol yang baik, dan murid bersemangat memperbaiki dari kesalahan. Ya, jadi mudah-mudahan Bapak Ibu hebat sudah mulai ke sini, ya, sudah mulai ke identitas yang sukses. Jadi bukan cuma karena ancaman, bukan karena hukuman, gitu ya, tapi sudah mulai ke konsekuensi ataupun yang lebih bagus tingkatannya adalah restitusi. Nah, di sini Bapak Ibu saya akan lihat perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Maka Bapak Ibu bisa dicermati sudah sampai mana Bapak Ibu mengajar dan mendidik anak kita. Yang pertama, ini ada kasus
kasus yang siswa sering tidak mengerjakan PR, ya tentu kasus ini sering ya Bapak Ibu alami gitu ya. Kalau oh ya, oke. Ketika hukuman, si guru tersebut menghukum siswanya mengangkat bendera. Kamu tidak mengerjakan, sana, gitu ya, sana hormat bendera. Nah ternyata itu tuh kurang baik ya Bapak Ibu, gitu ya. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Ternyata itu kurang bagus ya Bapak Ibu memberikan hukuman seperti itu. Apalagi Bapak Ibu menghukum dengan menggunakan fisik ya. Apalagi sekarang dikit-dikit kan kita sebagai seorang pendidik dikit-dikit dilaporkan gitu. Apalagi kalau sudah mengenai fisik gitu ya. Menghormat bendera saja kalau sebetulnya lihat dimotivasi itu juga kurang bagus. Kita lihat konsekuensi ini sudah mulai tingkatan yang lebih tinggi lagi, di mana guru memberikan konsekuensi untuk memberikan PR atau saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali. Jadi misalnya, oh kamu tidak mengerjakan, nanti kamu kerjakan ya istirahat. Atau kamu karena kamu salah, telat, kamu mengerjakannya 3 kali lipat. Misalnya yang lain cuma selembar, dia mengerjakannya 3 lembar. Ternyata itu masih middle ya di tengah-tengah gitu. Ternyata kurang bagus gitu ya. Kemudian yang keduanya dia si guru tersebut sudah tegas dan siswa memang terpaksa menghormati peraturan. Nah ini tingkatan yang lebih bagus lagi, di mana ada restitusi. Di sini guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Artinya kita tanya, kenapa tidak mengerjakan PR? Apakah ada alasannya? Kira-kira kalau misalnya tidak mengerjakan PR, apa yang salahnya? Jadi tidak ada, jadi anak disuruh merenungi kesalahan dia gitu, sehingga dia memberikan jalan keluarnya gitu. Ya Bu, saya akan mengerjakan PR, saya harus begini-begini, dan kita hormati itu semua. Jadi di sini guru itu harus seperti petani yang menanam padi, harus sabar gitu ya sama siswanya gitu. Apalagi siswa yang zaman sekarang ya luar biasa gitu kan. Kenapa dikatakan luar biasa? Karena berbagai macam faktor-faktor yang dari luar, pergaulan, kemudian internet gitu kan, itu bisa merusak terhadap karakter-karakter anak itu. Ya, ini tentang keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas? Apa sih itu keyakinan kelas? Mungkin ya, karena mungkin Bapak Ibu sering mendengarnya adalah peraturan kelas atau kesepakatan kelas gitu ya. Di sini kalau contoh dari peraturan kelas dan keyakinan kelas jelas dari kata-kata yang ditimbulkan. Contoh, kalau peraturan selalu kita bilang ya, kalau buku kembalikan lagi ke tempatnya. Itu kan sering kan Bapak Ibu. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, dilarang jangan mengganggu temannya, gitu kan, selalu begitu ya. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, itu tuh paling sering ya. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian dan menempuh jalan. Itu adalah peraturan. Kita persempit lagi ke dalam keyakinan kelas. Di keyakinan kelas ini, kata-kata yang terbentuk inilah yang harus dipahami oleh anak-anak kita, yaitu ada rasa tanggung jawab, menghormati orang lain, berkomitmen, keselamatan, kesehatan, bersabar. Jadi kalau misalnya kalian kembalikan buku ke tempatnya, ganti. Berarti keyakinan kelas kita itu adalah tanggung jawab. Dan itu lebih luas, bukan cuma buku tanggung jawab itu, tapi hal-hal sedikit apapun itu akan menjadi tanggung jawab pada dirinya. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah mulai nih gitu ya di kelasnya. Oh iya ya, saya ini selama ini tuh ke anak teh gitu ya. Mudah-mudahan ada berubahnya sedikit ya. Ya, Bapak Ibu mungkin bagaimana cara kita membuat keyakinan kelas gitu ya. Nah, ini contoh kasus-kasus secara umum ya, saya ambil 2 kasus di sekolah kita itu. Yang pertama tentang kedisiplinan siswa yang sering terlambat. Kemudian yang kedua penggunaan helm pada saat mengendarai motor. Ya, karena kedua kasus ini memang paling umum dan paling sering dijumpai. Oke. Jadi Bapak Ibu boleh memulainya nanti di dalam kelas. Misalnya gini, lebih abstrak dari peraturan. Artinya Bapak Ibu mengutarakan apakah
datang kesiangan itu bagus? Bagaimana kalau kita tidak datang kesiangan? Jadi mengajak, kira-kira apa yang bisa diambil untuk hadir tepat waktu di sekolah? Nanti anak bakal berbicara, ya Bu, kita harus disiplin. Nah itu akan keluar dari anaknya tersebut. Jadi bukan kita, gitu ya, bukan kita yang memunculkan, kita hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik, gitu kan? Ya. Kemudian pernyataan yang universal artinya menyeluruh, dibuat dalam positif, kemudian sedikit saja agar mudah diingat, kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan, dan semua organ kelas atau sekolah dilibatkan dalam membuatnya, gitu ya. Jadi Bapak Ibu boleh dalam kelas, oh ya hari ini kegiatannya apa ya, gitu ya. Jangan lupa kita ingat dulu kebajikan kelasnya, kita ingat dulu keyakinan kelasnya harus bagaimana, harus disiplin, harus tanggung jawab. Ketika teman yang berpresentasi yang lainnya harus bagaimana, oh ya Bu, kita harus menghormati teman-teman kita. Itu insya Allah gitu ya, saya sudah mulai sedikit menerapkan dan memang ada dampaknya. Dan saya yakin Bapak Ibu mungkin akan lebih hebat mungkin dari saya gitu ya. Kemudian di sini ada guru sebagai pendidik itu memiliki 5 posisi kontrol yang disebut dengan kontrol restitusi. Di sini guru itu bisa bertindak sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan terakhir tingkatannya yaitu sebagai manajer. Oke, Bapak Ibu, selama ini Bapak Ibu siswa itu sebagai apa ya? Kita cek. Nah, sini, ini ada kasus siswa sering terlambat dalam sekolah. Coba Bapak Ibu apakah sudah sampai mana? Ketika Bapak Ibu berperilaku sebagai seorang penghukum, Bapak Ibu akan begini, patuhi aturan sekolah, kamu berdiri di depan kelas. Ada yang seperti itu? Ada. Banyak. Nah, berarti kita dulu baru sebagai seorang penghukum, ya. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Jadi Bapak Ibu berbicara terhadap siswa tersebut. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Jadi timbul rasa bersalah ke anak. Ini juga kurang bagus Bapak Ibu ya, gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah teman. Jadi ketika teman, Bapak Ibu ngobrol dengan santai terhadap siswa tersebut, ayolah tepat waktu. Buat Bu Guru bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Ya, itu sebagai teman. Nah, Bapak Ibu sebaiknya dimulai dari teman, ya, Bapak Ibu posisi kontrolnya. Kalau sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, ya kita harus memahami, mungkin anak kita itu pasti punya latar belakang melakukan itu, gitu ya. Kemudian yang keempat adalah posisi sebagai pemantau. Nah, di posisi sebagai pemantau, mungkin sering ya, kita bertanya sama anak tersebut, kamu sudah melanggar, kira-kira apa peraturan dan konsekuensinya dari apa yang kamu langgar? Nah, ketika Bapak Ibu sudah sebagai pemantau, posisi Bapak Ibu sudah tinggi, ya. Dan yang terakhir, yang paling sempurna adalah sebagai manajer. Contohnya, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Nanti anaknya akan menjawab, saya kesiangan Bu, ya. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki ini? Jadi kita tidak kasih kamu harus begini, tidak. Si anak tersebut yang membuka dirinya, ya Bu, saya harus begini, saya harus begini, saya harus begini, gitu ya. Nah, Bapak Ibu sudah sampai mana ketika ke siswanya, posisinya sudah sampai mana? Teman. Sebagai teman, Sama manajer dong. manajer, ya alhamdulillah sudah bagus ya. Oh iya. Nah, ketika siswa tersebut sudah berubah, ada kebanggaan ya dari dalam diri kita ya. Oke, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan terus dipertahankan ya. Bagi yang Bapak Ibu masih sebagai penghukum, tolong sudah ditingkatkan posisi kontrolnya. Ini bahasan yang terakhir, yaitu tentang segitiga restitusi. Apa sih itu segitiga restitusi? Ya, ini patokannya, ingat bahwa semua perilaku yang salah itu pasti memiliki alasan.
semua, karena kita manusia ya. Kemudian kita semua juga akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Dan yang terakhir, kita semua memiliki motivasi di dalam dirinya. Jadi apa? Kita lihat, inilah segitiga restitusi. Jadi ketika Bapak Ibu menghadapi siswa yang bermasalah, jangan dulu marah, ditanyakan terlebih dahulu. Ingat, siswa kita juga sama-sama manusia. Tadi kan kebutuhan dasar manusia ada 5 ya. Yang pertama, ketika Bapak Ibu mendapatkan siswa kita bermasalah, kita stabilkan dulu identitasnya. Jadi kita tanya gitu ya, kamu kenapa? Saya paham, misalkan si anak tersebut kesiangan. Karena apa misalnya? Karena terlelap tidur. Ini tidak apa-apa, yang namanya tidur itu adalah kebutuhan. Semua orang butuh tidur ya kan? Tetapi kita lihat di sini validasi kebutuhannya. Misalnya apakah terlelap tidur itu harus mengganggu jam sekolah? Di situ anak sudah mulai merenungkan, oh iya ya, sudah mulai berpikir. Kemudian barulah menanyakan keyakinannya. Kira-kira kalau misalnya tidur kesiangan itu apakah bagus? Lalu harus bagaimana? Si anak itu akan terbuka dengan sendiri. Oh ya Bu, saya harus tidurnya tepat waktu, tidak bergadang, tidak main game. Nanti anak akan terbuka sendiri. Kita hanya mencoba pertanyaan pemantik ya. Jadi Bapak Ibu, yang namanya siswa kita itu pasti memiliki alasan. Memang beragam sekali semua yang dimiliki siswa ya. Kita tidak bisa mengontrol siswa sendiri. Tentunya kita juga butuh dengan orang tua gitu kan. Itu bisa menjalin gitu kan, agar siswa-siswa kita itu memang memiliki karakter yang baik. Tujuannya kita sebagai seorang pendidik adalah menginginkan putra-putri kita, siswa-siswa kita itu memiliki karakter yang baik. Karena kan adab itu lebih tinggi dibandingkan dengan ilmu. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu mendapatkan siswa yang nakal, kita coba ya, jangan dulu marah. Ingat, marah itu tidak baik. Ya, jadi kita coba dulu dalam segitiga restitusi. Saya pun sedang menerapkan itu terhadap murid saya yang tercinta. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah tahu dan alhamdulillah sudah mulai nyata perubahannya, gitu ya. Jadi bukan dengan marah ternyata, gitu ya, bukan dengan marah. Baik, Bapak Ibu, itulah materi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika apa yang sudah saya sampaikan ini memiliki banyak kekurangan. Kemudian saya juga selalu mengingatkan bahwa saya di depan ini bukan menggurui Bapak Ibu semua. Saya di sini hanya untuk memberikan sedikit ilmu yang saya punya ini, karena ilmu di luar sana begitu banyak ya. Jadi Bapak Ibu hebat ini, semoga apa yang saya sampaikan itu bisa sedikit membekas di benak Bapak Ibu dan bisa melaksanakan itu semua di pembelajaran. Terima kasih. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Lia Yulianti SPG yang sudah menyampaikan budaya positif. Semoga kita semua bisa menerapkannya di lingkungan sekolah ya Bapak Ibu ya. Amin. Jadi kesimpulannya budaya positif itu bisa diterapkan di sekolah ya Bapak Ibu ya. Tadi ada bermacam-macam posisi kontrol ya Bapak Ibu ya. Posisi kontrol guru ada sebagai guru, lalu teman, lalu pemantau bersama ya Bapak Ibu. Sekarang kita bisa mulai ya Bapak Ibu, mau di posisi mana kita itu, apakah mau jadi manajerial atau mau sebagai pemantau atau teman ya. Terima kasih ya Bapak Ibu ya. Demikianlah untuk hari ini saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lati Adriani, Kepala SMA Negeri 3 Cikampek, Kabupaten Karawang. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan diseminasi dari hasil pengamatan saya terhadap calon guru penggerak, yaitu Ibu Lia Yulianti SPD.
selama melaksanakan proses seleksi calon guru penggerak. Bu Lia ini sudah menjadi penggerak di sekolah, khususnya dalam program-program 5S, 7K, kemudian pembelajaran aktif interaktif, penerapan disiplin, penerapan kontrak atau kesepakatan belajar di kelas, sehingga nuansa dan kultur belajar siswa semakin meningkat. Hal ini bisa dilihat dari keseharian pembiasaan yang dilakukan oleh siswa, apakah mulai dari masuk sekolah, mereka sudah tidak lagi ada yang terlambat, kemudian pembelajaran yang semakin aktif dan inovatif, dan tentunya prestasi-prestasi yang diraih oleh SMA Negeri 3 Cikampek semakin meningkat dan bertambah, baik itu dari jumlah kuantitasnya maupun juga kualitasnya. Demikian hasil diseminasi terhadap calon guru penggerak Ibu Lia Yulianti, SPD.